Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Latifah, khususnya kelas 9. Insyaallah pada semester sekarang kita akan mempelajari tentang ilmu nahwi atau ilmu nahu. Apa itu ilmu nahu? Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir kata dalam kalimat bahasa Arab. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengawali pembelajaran ilmu nahu. Ilmu nahu ini sangat penting dalam mempelajari bahasa Arab. Yang mana kalau kita lihat ilmu sorof diibaratkan itu sebagai bapaknya, dan ilmu nahu ini kita ibaratkan sebagai ibunya. Karena sorof dan nahu ini sesuatu yang tidak akan terpisah dari pembelajaran bahasa Arab. Baiklah anak-anakku, hal yang paling mendasar sebelum kita mempelajari ilmu nahu, kita harus memahami apa itu huruf, apa itu kata, dan apa itu kalimat. Huruf, kita sering mempelajarinya waktu SD. Kalau bahasa Indonesia itu ada yang namanya huruf abjad. Huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan lain sebagainya. Begitupun di dalam bahasa Arab ada yang dikenal dengan huruf hizaiyah. Sebagaimana kita tahu ada alif, ada ba, ada ta, ada tha, dan lain sebagainya. Itu adalah huruf. Huruf bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi harfun. Perhatikan, huruf bahasa Arabnya adalah harfun. Baiklah, kemudian yang kedua, ada namanya kata. Apa itu kata? Kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Huruf-huruf apabila menjadi satu, ia berarti membentuk kata. Kata dalam bahasa Arab disebut kalimatun. Kata dalam bahasa Arab disebut kalimatun. Al-kalimatu itu artinya adalah kata. Kita ambil contoh. Huruf kita gabungkan menjadi satu, huruf M, huruf E, huruf J, dan huruf A. Apabila kita satukan menjadi satu kata, dibaca dengan meja. Meja adalah sebuah kata. Dalam bahasa Arab, huruf mim, huruf kaf, huruf ta, dan huruf ba, kita jadikan satu menjadi sebuah kalimatun, menjadi sebuah al-kalimatu, menjadi sebuah kata. Yang kalau kita baca maktabun. Maktabun adalah kalimatun. Kita contohkan lagi. Misalkan B, U, K, U, 4 huruf ini kita jadikan satu menjadi kata buku. Begitupun huruf kaf, huruf ta, huruf alif, dan huruf ba kita jadikan satu menjadi kitabun, menjadi sebuah kalimatun atau menjadi sebuah kata. Itulah yang kedua, kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Atau kata dalam bahasa Arab disebut kalimatun. Awas, jangan sampai tertukar kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimatun dalam bahasa Arab. Baiklah anak-anakku, kemudian yang ketiga, ada istilah kalimat. Kita pernah belajar waktu SD dulu, ada istilah kalimat. Apa itu kalimat? Kalau tadi huruf itu berkumpul menjadi sebuah kata, kalau katanya berkumpul, artinya ada 2 kata atau lebih, 3 kata, 4 kata atau lebih, ini berarti menjadi sebuah kalimat. Jadi apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan dari kata. Kalimat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi kalamun. Atau kita sering mendengarnya menjadi jumlatun.
Perhatikan, kalimat dalam bahasa Indonesia jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu berarti kalamun atau bisa juga diterjemahkan sebagai jumlatun. Adapun contoh dari jumlah atau contoh dari kalimat dalam bahasa Indonesia kita coba. Saya memakan roti. Saya adalah kata, memakan adalah kata, roti adalah kata. Kita gabungkan menjadi sebuah kalimat. Atau dalam bahasa Arab, ana akulu al-hubza. Ana adalah kalimatun, akulu adalah kalimatun, al-hubza adalah kalimatun. Kita gabungkan menjadi sebuah jumlah. Baiklah anak-anakku, kemudian hal yang terpenting dalam mempelajari ilmu nahwu ini, kita harus bisa mendeteksi atau kita harus bisa memahami kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kata atau kalimatun ini sangat banyak, sangat beragam, tapi dikelompokkan hanya menjadi 3. Yaitu yang pertama ada al-ismu, yang kedua ada al-fi'lu, yang ketiga ada al-harfu. Dari ketiga isim, fi'il, dan huruf ini, kita harus bisa menentukan apakah itu isim, apakah itu fi'il, ataukah itu huruf dalam bahasa Arab. Yang pertama ada ismun atau al-ismu. Apa itu al-ismu? Al-ismu adalah kata benda, kemudian al-fi'lu atau fi'il adalah kata kerja, dan yang ketiga al-harfu atau dalam bahasa Indonesia berarti adalah huruf. Al-ismu kata benda. Bagaimana kita bisa mendeteksi apakah itu kata benda atau bukan? Yang pertama, caranya adalah mengetahui artinya. Apabila artinya benda tersebut adalah sebuah benda atau artinya adalah sebuah sifat, maka itu sudah pasti adalah sebuah kata benda atau itu adalah ismun atau al-ism. Kita ambil contoh. Maktabun artinya adalah meja. Meja adalah sebuah benda, oleh karenanya meja adalah kata benda atau al-ismu. Kita ambil contoh yang lain. Babun artinya adalah pintu. Dalam bahasa Indonesia, pintu itu adalah kata benda, yakni benda, berarti pintu ini adalah al-ismu. Kemudian, kita lihat dari sifat, contohnya, jamilun, artinya tampan atau ganteng. Ini adalah sifat. Kita tahu artinya, sifat ini ganteng dan tampan, maka jamilun ini adalah kata benda. Itulah yang pertama, cara mengidentifikasi, kita harus mengetahui artinya. Begitupun dengan al-fi'lu atau fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Kita harus juga mengetahui arti dari bahasa Arab tersebut. Kita contohkan, ada kata tobakho. Tobakho. Yang artinya adalah memasak. Memasak adalah kata kerja. Oleh karena itu, tobakho adalah al-fi'lu. Kita ambil contoh yang lain. Zahaba. Apa arti dari zahaba? Zahaba adalah pergi. Pergi adalah kata kerja. Oleh karena itu, pergi atau zahaba adalah al-fi'lu. Baiklah, bagaimana kalau misalnya kita terbatas dalam mengetahui arti atau mufradat dari sebuah kosakata tersebut? Kalau misalnya ada banyak dari kata tersebut, kita tidak tahu artinya, ini apakah fi'il, ini apakah isim, ini apakah huruf, maka salah satu cara terakhir yang harus kita ketahui adalah ciri-ciri dari masing-masing isim, fi'il, dan huruf tersebut. Baiklah anak-anakku, untuk ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Harapan dari kami,
Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran ke tahap selanjutnya, kami berharap untuk selalu mengulang video-video atau pembelajaran-pembelajaran yang telah diajarkan oleh para dewan guru. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.